Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai pada kesempatan kali ini, sampai pada detik ini, Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan juga umatnya. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah tema mendapatkan 3 derajat takwa melalui puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, kami akan menjelaskan berdasarkan ayat yang telah kami bacakan di depan, bahwa di surat Al-Baqarah 183 Allah ingin menegaskan bahwa pentingnya puasa untuk mendapatkan derajat takwa. Kenapa takwa? Takwa merupakan tolok ukur kemuliaan suatu kaum di atas kaum yang lain, kemuliaan individu atas individu yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penilaian objektif, timbangan objektif dari langit adalah timbangan takwa yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi timbangan-timbangan dunia, bukan lagi penilaian-penilaian keduniawian. Pemirsa yang berbahagia, kemudian kami menjelaskan lebih jauh terkait surat Al-Baqarah 183. Di surat ini Allah mengawalinya dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Menurut para ulama, Ya ayyuhalladzina amanu mengandung 2 hal. Yang pertama adalah mengandung tahbib. Dan yang kedua mengandung tanbih. Apa yang dimaksud dengan tahbib? Tahbib adalah ekspresi kecintaan Allah kepada kita, orang beriman. Dengan puasa, Allah ingin menjadikan kita naik derajat dari iman menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa, Allah ingin memberikan berbagai
kemudahan-kemudahan pahala, dan juga berbagai kemudahan ampunan-ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahbib, ekspresi kecintaan Allah kepada umatnya yang beriman. Kemudian tanbih. Tanbih ini merupakan peringatan dari Allah agar umatnya serius, agar umatnya bersungguh-sungguh dalam menjalankan serangkaian ibadah puasa yang dengan itu kita bisa mendapatkan derajat takwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua maksud sekaligus. Yang pertama, ekspresi cinta kepada kita, sekaligus juga peringatan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh serius dalam menjalankan ibadah, rangkaian ibadah puasa Ramadan. Ini maksud dari ya ayyuhalladzina amanu. Agar kita lebih bersemangat dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah puasa Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Ini menegaskan bahwa walaupun ibadah puasa ini adalah ibadah fisik, tetapi Allah telah memperhitungkan kemampuan umatnya. Terbukti puasa bisa dilakukan, bisa dijalankan oleh umat-umat kita, oleh umat-umat sebelum kita. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak mau menjalankan ibadah puasa yang diperintahkan Allah kepada kita. Tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan tidak kuat, tidak mampu, tidak sanggup, tidak ada. Karena ibadah puasa ini telah diwajibkan, telah dilakukan, telah dijalankan oleh umat sebelum kita. Dan mereka mampu. Kemudian yang ketiga, yang merupakan inti dari pembahasan kita pada kali ini adalah pada kata-kata la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Para ulama menjelaskan bahwa dengan puasa ini, selama kita menjalankan dengan sungguh-sungguh, serius, kita bisa mendapatkan 3 derajat takwa, 3 tingkatan takwa sekaligus dalam menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi, dengan catatan kita serius, bersungguh-sungguh. Maka kata ulama, kita bisa mendapatkan 3 tingkatan takwa sekaligus. Tingkatan takwa yang pertama adalah kita membebaskan diri dari hal-hal yang bisa menjadikan keimanan kita rusak. Kita membebaskan diri dari semua hal yang menjadikan kita jatuh pada jurang kekafiran. Dan juga dosa-dosa yang membuat iman kita menjadi hilang. Nah, takwa ini, takwa pada tingkatan pertama ini bisa dilakukan dengan puasa yang umum. Yaitu dengan menahan diri dari lapar, haus, dan juga menahan diri dari hawa nafsu. Dengan puasa umum atau saum umum. Dengan puasa yang tingkat paling rendah ini, yang hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu, kita sudah dianggap oleh Allah menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim karena kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan takwa yang pertama. Kemudian
tingkatan takwa yang kedua adalah kita membebaskan diri dari dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Takwa yang kedua ini bisa dilakukan dengan saum khusus. Setelah kita melakukan saum umum, kita juga melakukan saum khusus. Saum khusus bagaimana? Saum khusus adalah menjaga semua organ tubuh dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, menjaga tangan kita, menjaga seluruh organ tubuh kita dari melakukan dosa besar ataupun dosa kecil. Dilakukan dengan saum khusus. Maka kita bisa mendapatkan derajat takwa yang kedua. Kemudian derajat takwa yang ketiga atau yang terakhir adalah membebaskan diri, membebaskan hati kita dari lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tingkatan takwa yang paling sulit, yaitu membebaskan hati kita dari atau menjaga hati kita dari lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tingkatan takwa yang paling sulit. Menjaga hati kita dari lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita senantiasa terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan takwa yang terakhir. Dan tingkatan yang ketiga ini bisa dilakukan dengan puasa khusus. Yang sudah khusus lagi. Yaitu dengan menjaga hati kita dari lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan berpuasa inilah, dengan berpuasa yang bersungguh-sungguh, serius, maka kita insya Allah akan mendapatkan 3 tingkatan ketakwaan yang telah kami sebutkan tadi. Tingkatan takwa yang pertama, tingkatan takwa yang kedua, tingkatan takwa yang ketiga. Insya Allah akan kita dapatkan melalui puasa Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Dan ketika kita sudah mendapatkan derajat takwa, maka kita menjadi makhluk manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan derajat kita lebih mulia, suatu kelompok lebih mulia dari kelompok yang lain, individu lebih mulia dari individu yang lain karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa takwa menjadi tolak ukur kemuliaan? Karena dengan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sanggup menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan sanggup menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan menjalankan perintah Allah, dia akan mendapatkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bisa menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi insan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang kita raih dengan cara berpuasa Ramadan yang sedang kita jalani saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.